Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukmah. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anjala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma imanihim. Amma ba'du. Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian, masih dari arena Harganas 31 Jawa Barat di Cirebon, Aki sekarang akan menceritakan tentang salah satu stand UPPK. Kok si Aki terus-terusan ya? Ya iyalah, Aki kan gak ikut upacara. Yang terakhir aja Aki melihat ada pembagian hadiah, menemui Pak Sekban, di situ ada Bu Wiwin, ada Pak Irfan dari Jawa Timur, ngobrol-ngobrol ya. Sebelumnya Aki keliling-keliling aja. Keliling pertama silaturahim kepada stan-stan yang ada di arena pameran. Yang kedua silaturahim bersama rombongan-rombongan dari kabupaten kota. Tidak dijojo mana yang akan dikunjungi, mana yang tidak direncanakan. Saka sampurna, seketemunya aja. Kali ini Aki mampir di stan Kabupaten Bandung Barat. Di situ ada Kang Edri. Kang Edri ini adalah Kepala Bidang K3, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, begitu. Dan juga Bu Nia sebagai ketua tim dari ketahanan remaja ini. Aki bertanya gimana perkembangan program ketahanan keluarga yang ada di KBB. Beliau agak sedikit menceritakan, bukan mengeluh, tapi ya sedikit menceritakan bahwa dukungan untuk program ketahanan semakin menurun. Baik di provinsi maupun di kabupaten, dari APBD kabupaten maupun dari provinsi. Tapi katanya tidak kalah akal, beliau tetap berusaha. Ya. Bagaimana caranya supaya ketahanan keluarga ini tetap terjaga? Karena kita tujuannya adalah pembangunan keluarga. Itu ya, di kita mah suka begitu. Jadi Arif fokus ke ketahanan keluarga, pembangunan keluarga, tapi kadang-kadang fokus lagi kepada sesuatu yang memang menjadi prioritas utama. Itu tidak aneh, dari dulu juga begitu. Nah, Kang Edri bilang ada 3 langkah di dalam ketahanan remaja ini terutama. Yang pertama adalah ada getol. Nah, ini kolaborasi antara pusat dengan daerah. Kalau getol itu dari daerah katanya. Getol itu genre to school. Waduh, bahasa Inggris ya. Youth begitu. Jadi dari dulu kalau program genre itu biasanya datangnya dari internasional seperti itu. Nah, getol ini adalah memberikan sosialisasi tentang program-program 3. Biasa triad KRR itu ya, triad KRR. Tapi Aki ada bertanya, tulisan Pak Edri di situ menyebutkan adalah seks bebas. Jadi yang pertama seks bebas, usia dini dan nafsa. Aki dulu pernah sedikit bukan berdebat ya, berkonsultasi dengan teman-teman yang menyusun di pusat karena Aki juga masuk tim di situ. Ini seks bebas atau seks pranikah? Maksudnya seks bebas itu tidak bisa dengan siapa saja katanya, itu intinya. Sedangkan seks pranikah itu adalah membatasi semuanya. Tidak boleh. Ini kalau belum nikah nggak boleh dan lain sebagainya, tetap pranikah. Tapi kalau sudah nikah bebas, menurut Aki bebasnya baik frekuensi, lokasi, gaya dan lain sebagainya itu bebas. Makanya itu serahkan aja kita ke Direktorat Remaja ya. Kang Edri beda, nggak apa-apa, tujuannya sama. Kang Edri menyebut seks bebas, Aki nyebut seks pranikah, begitu ya. Terus Aki kampanye seperti itu. Yang kedua dari getol itu, setelah itu ada yang disebut dengan campening. Campening itu adalah cermat mengetahui dan mengatasi tentang stunting. Jadi generasi muda itu juga arah utama sekarang itu kepada stunting. Ting 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 gitu.
Ini bagaimana remaja mengatasi, mohon ini mudah-mudahan Kang Edri lebih mengutamakan pada aspek-aspek sosial, pada aspek-aspek persiapan berkeluarga daripada kampanye aspek medis yang berlebihan. Nanti kita akan sedikit benturan lagi dengan posyandu remaja dan dinas kesehatan. Aki kan udah bikin beberapa lagu itu ya, bagaimana mengetahui stunting dari segi perilaku, bagaimana mengetahui ibu hamil dari segi perilaku, karena kita itu adalah bagaimana menggerakkan hati dan perilaku. Itu ya Kang Edri. Yang ketiga katanya ada ini genting. Ini genting teh adalah implementasi genre dalam mengetahui dan pencegahan stunting. Ini program pusat. Nah ini bagus lah. Kita lanjutkan bagaimana ting-ting ini supaya kita fokus. Walaupun kemarin kita kan tahu ada beberapa kabupaten yang malah dengan gencar itu bukan malah turun, bukan naik. Nah sekarang begini aja kita pikir. Yang sholat saja belum tentu diterima oleh Allah. Apalagi yang tidak sholat. Begitu aja. Jadi jangan frustasi ya. Ya, bagaimana kita dengan gencar saja stunting ini naik, apalagi kalau kita diam. Begitulah, terus semangat ya. Apalagi ke Pak Edri, ini ketahanan remajanya kita gencarkan terus. Karena kita kan di KBB ini masih usia kawinnya di sekitar 18. Perlu kita tingkatkan. Ya, begitu. Ini yang Aki sampaikan di dalam diskusi Aki dengan yang lainnya. Dengan Bunia juga bercerita bagaimana Bunia kok BKB ini tidak menjadi unsur penting di dalam stunting secara umum, orang lain tidak mengetahui. Ya karena Ki katanya yang difokuskannya posyandu. Kita juga kan ada di posyandu. Yang jelas kita sekarang introspeksi, kita kampanye stuntingnya dan bukti-bukti untuk menurunkan stunting dari segi BKB ini kurang banyak. Mari kita tingkatkan. Nah itu saja sebagai pengantar dari Aki. Kemudian ingat Aki ini, KBB ini 7 tahun yang lalu atau 8 tahun yang lalu Aki sering diundang oleh Ibu Rini dan Bu Epi. Karena di situ kan kabinetnya tuh Bu Eli, Bu Epi. Ini yang Bu Epi yang kependudukan, yang dalduknya itu. Salah satu kasihnya dulu itu adalah Bu Rini. Bu Rini itu sekarang menjadi Kabid PP. Masih di Bandung Barat. Kemudian gencar sekali itu Bu Epi dengan Bu Rini itu udah II semua ya. Membuat SSK. Ada 2 pengertian di situ. SSK-nya adalah sekolah siaga kependudukan. SMP-nya dulu itu 13 binaan itu kalau tidak salah. Kemudian ada juga SSK itu adalah santri siaga kependudukan. Ini programnya Pak Wagub Jabar, Pak Uwu ya. Dulu gencar tentang ini. Sampai di Lembang Aki malam-malam dengan Bu Rini ada seluruh ulama diundang, kurang lebih lah 70-80 ulama, karena siangnya menyerang katanya tentang sunatullah dan lain sebagainya. Malamnya Aki hantam lagi. Kemudian di Padalarang bersama Pak Irfan, Aki juga memberikan bagaimana program santri siaga kependudukan. Harus paham itu. Nah, itu sekarang gimana itu? Nah, belum dapat berita apakah melempem atau semakin gencar atau terbina atau tidak. Ini adalah PR kita ke depan. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita simak video wawancara Aki dengan Pak Edri dan Bunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke. Ya. Teman-teman sekalian, Aki sedang berada di stand UPPKA Kabupaten Bandung Barat. Nah, ini agak sangat keras karena kita di sini ada Pak Kabidnya, kepala bidangnya, kepala bidang KS ya kalau dulu. Sekarang namanya apa? K3. K3. Ketahanan Kesejahteraan Keluarga. Pak Edri ya, Pak Edri namanya. Ini sudah mulai memutih rambutnya, Mas. 2 tahun setengah lagi. Oh, 2 tahun setengah lagi. Udah nanti bagus lah. Sama pensiun dengan Aki. Aki juga udah 13 tahun masih. Yes. Ibu Mia dari Staf dari Bandung Barat. Fungsional KKB. membina Remaja, PPKA, Baranak. Waduh, banyak 3 jabatan di satu. Ya. Oke, Pak Edri, ini soal ketahanan keluarga ya. Ketahanan keluarga. Bagaimana perkembangannya di Kabupaten Bandung Barat? Sejauh ini kegiatan ketahanan keluarga di Bandung Barat ya cukup berjalan dengan baik, walaupun memang kita tidak secara maksimal bisa membina mereka. Ya. Karena secara anggaran pun memang untuk kegiatan BKB, BKR, BKL, pikir kurang, mungkin untuk anggaran Bandung Barat kurang begitu juga. Selama ini juga dari provinsi memang hanya masuk di data-data provinsi seperti itu, tapi tidak ada perhatian secara khusus. Tapi kami juga tidak tinggal diam begitu saja, yang namanya kegiatan BKB, BKR, BKL tetap di lapangan kita punya pendamping Tribina yang mereka bertugas untuk bisa mempertahankan kegiatan BKB, BKR, BKL. Katanya Tribina sekarang mau disatukan antara BKR dengan PIK remaja, enggak? Belum? Oh, kalau di provinsi kan sudah disatukan untuk urusannya, untuk berkait sama ketahanan remaja sebenarnya. Ya. Kalau sekarang karena juga kasih cuma satu, ini semua urusan diurus sama satu orang. Bukan, maksudnya kelompok di masyarakatnya masih dipisah. Ada yang satu kan ada yang dipisah. Ada yang kan ada yang namanya kegiatan kolaborasi ya yang sekarang antara BKB, BKR dengan Biker. Ini sekarang saya mau tanya ke Ibu siapa? Dunia. Dunia, bagaimana hubungannya sekarang? Kok BKB kita itu seperti secara implisit gitu ya? Kalau secara implisit nggak apa, secara implisit atau eksplisit tidak diakui dalam struktur stunting gitu. Kenapa? Karena mungkin itu selalu berpikir posyandu ya, posyandu yang memang data stunting itu diambil, padahal kalau secara peran BKB lah yang peran dalam percepatan. Itulah makanya Aki rada kesel nih pensiunan juga. Hah? Karena data yang dientrikan ke dalam EPPGBM itu oleh posyandu, orang-orang yang posyandu, padahal orang-orang posyandu itu adalah orang-orang kelompok BKB juga. Dan Aki bertahun-tahun nih sering ke Bandung Barat. Aki bilang bahwa yang pertama membentuk Pokbang itu orang BKKB tahun 79. Tapi susah diakuinya itu. Dan sekarang juga kelihatannya peran PMD juga tidak begitu paling depan. Tetap aja yang diakui masyarakat mah orang kesehatan. Nggak apa-apa. Tapi yang penting bahwa orang tidak stunting itu evaluasinya kan ada 2. Jadi anak itu harus punya berapa kartu? Ada KKA. Iya, ada 2. KMS dan KKA. Salahnya kita tidak lengkap. Seluruh balita punya KKA, harusnya kan punya. Karena di KKA itu ada apa? kartu tumbuh kembang. Iya, ada 7 aspek. 7 aspek perkembangan anak. Itu ya. Jadi gerakan kasar, gerakan halus, komunikasi pasif, komunikasi aktif, kecerdasan, menolong diri sendiri, dan tingkah laku sosial. Hebat. Sekarang yang paling ngetren nih Bandung Barat lagi apa nih? Oh, ini genting sama getol. Genre go to school sama ini genting kita untuk mencapai target 17.000 remaja teredukasi tentang bahaya anemia kekurangan gizi. 17.000 remaja. Programnya Ini genting. Ini genting. Tapi memang itu program provinsi, cuma kita juga berusaha untuk masuk ke sekolah-sekolah MPLS, sehingga anak-anak yang kemarin dilatih secara khusus non budgeter, kita melatih anak-anak untuk bisa masuk ke sekolah-sekolah di setiap kecamatan. Jadi seperti
mendidik sebaya. Ya, betul. Kadar sebaya dulu kan seperti itu. Ya karena kalau dipapatahan oleh sama orang tua, mau nggak gugup gitu ya. Karena mereka punya cita rasa dan ya apa remajanya dapat lah. Gitu. Iya hatinya kan, hatinya. Oke bagus sekali. Sekarang tentang remajanya gimana Pak Duta? Remajanya saat ini karena saya punya forum genre yang memang aktif, inovatif juga, jadi remaja-remaja ini sekarang sudah teredukasi terkait dengan anemia, bagaimana program genre, bagaimana program reproduksi buat mereka. Jadi mereka ini setiap desa ini punya duta-duta yang memang mensosialisasikan terkait program remaja. Oke. Sekarang rata-rata umur kalian? Rata-rata umur kami sekarang masih 18-19 tahun ya. Harus naikkan. Harus naikkan. memang daerah-daerah selatan memang kurang terlihat. Tapi kan tidak ke film ya, kemarin tadi malam kata Pak Hasto lumayan bagus lah HBB ya, Jawa Barat ini tidak masuk ke dalam pernikahan dini. Ya, udah alhamdulillah diakui. Tapi kita mah bukan orang yang suka dipuji di atas, yang penting di bawah ya. Sekarang bagaimana tentang pilkada, masih rame nggak? Mempengaruhi nggak? Ya, kita tidak terlalu memperhatikan pilkada sih. Termasuk ke salah satu kita juga kepala dinas tidak terlalu memikirkan terhadap Ya. Tapi yang penting bahwa kita harus punya komitmen. Bupati ke depan, kepala daerah ke depan harus yang perhatian dan paham terhadap program kami. Oke. Terima kasih Pak Henry. Siap, Pak. Ya. Tadi Pak Eriska di mana?